guys, good morning, good day, and good anything for you. It depends which schedule you now when you watch my video about video learning. Oke, sekarang kita akan mempelajari materi yang terbaru. Kemarin atau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang adjective. Adjective itu apa, pembagiannya bagaimana? Kalian sudah mendapatkannya. Dan sekarang kita akan mempelajari materi yang terbaru, yaitu tentang suggestion and offers. Nah, kira-kira apa itu suggestion and offers? Ini ada di dalam buku paket kita ya, bahasa Inggris wajib. Nah, untuk mengetahui kira-kira apa itu suggestion and offers, silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Oke, perhatikan, ini dia. Jadi, suggest means to give suggestion, that is to introduce or propose an idea and or plan for someone's consideration. Jadi jika di dalam bahasa Indonesia, suggest itu artinya untuk memberi masukan atau saran atau ide atau rencana kepada seseorang untuk dipertimbangkan. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya suggestion ini adalah memberi masukan atau saran. Itu dia. Jadi suggestion ini dia sifatnya abstrak. Dia bisa berupa solusi, nasihat, rencana, atau ide. Nah, jadi suggestion ini itu bisa diterima atau bisa ditolak. It can be accepted or refused. It depends with you. Itu tergantung padamu. Kau mau menerima suggest dari orang lain atau tidak. Itu tergantung pada dirimu. Nah, jadi social functionnya, that is to facilitate interpersonal communication between different people, atau untuk memfasilitasi komunikasi antara orang-orang yang berbeda. Nah, jadi ketika kita ingin membuat suggestion, di sini ada dia yang disebut dengan expressions atau gambit, atau di dalam bahasa Indonesia itu disebut dia dengan langkah pertama. Nah, jadi ketika kita ingin membuat suggestion, kita harus membuat langkah pertama seperti yang ada di bawah ini. Kita bisa menggunakan let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change, I think, I don't think. Nah, jadi ketika membuat ekspresi suggestion, gunakanlah langkah pertama yang ada ini. Kita bisa menggunakan let's, why don't we could, dan lain sebagainya. Jadi misalkan di sini contoh dari suggestion. Let's go to the library. Ini adalah suggestion, ini adalah ajakan, ini adalah masukan atau saran. Let's go to the library. Let's go to movies. Why don't you do your homework before going out? We could eat at home today. Nah, ini adalah beberapa contoh dari suggestion. Karena suggestion itu dia merupakan saran atau masukan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu yang dimaksud dengan suggestion. Nah, jadi contoh ini, responding to suggestion, merespon suggestion. Nah, jadi ketika kita membuat suggestion, itu kita bisa menerima suggestion atau accepting suggestion, atau kita bisa menolak suggestion atau declining suggestion. Nah, ketika ada seseorang membuat suggestion kepadamu, let's go to movies. Jika kamu menerimanya, yes, let's go. Atau jika kamu menolaknya, no thank you, I don't feel like to going right now. Misalkan. Atau misalkan kalian bertanya, boleh nggak ketika kita menerima accepting atau menolak accepting itu di luar dari yang namanya kategori ini? Boleh. Let's go to the movies. Bisa saja kamu jawab di sini. Jangan yes, let's go. Yes, come on. I want going to watch a Spider-Man. Example. Itu misalnya. Mari kita menonton. Ayo, saya juga pengen menonton Spider-Man. Misalkan. Atau misalkan ketika menolak suggestion atau declining suggestion, let's go to movies. Bisa nggak di luar dari no thank you, I don't feel like going? Bisa. Misalkan apa? No thank you, I'm out of money. Terima kasih, tapi saya nggak punya duit. Boleh. Pada pembuatan suggestion atau pelajaran suggestion, kalian bebas berinovasi membuat jawaban-jawaban apapun. Yang penting tergantung dari pertanyaannya. Jangan pertanyaannya let's go to movies, jawabannya yes, I want to fishing. Nggak nyambung kan? Kan begitu. Inilah responding to suggestion. Sangat mudah sekali ya kan? Nah, misalkan contoh nomor 2. Why don't you do your homework before going out?
Ketika accepting suggestion, di sini dia menjawab, "Okay, I will." Ketika declining suggestion, "Sorry, I think I will go out first and then do my homework." Bisa nggak di luar dari ini? Boleh. Misalkan bagaimana? Misalkan, "Why don't you do your homework before going out?" Ketika menerima, "Yes, I will do it because I have many excitement right now." Iya, saya akan lakukan karena saya sangat banyak pekerjaan. Misalkan, ya kan? Nah, kalau kita menolak ajakan dari atau menolak saran dari "Why don't you do your homework before going out?" Kita tolak. Bisa menolaknya gimana? Cari inovasi-inovasi yang lain yang bersangkut paut dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Itulah suggestion. Suggestion intinya adalah memberi masukan dan juga saran kepada orang-orang. Bisa berupa ide, solusi, atau nasihat. Itu dia. Oke, kemudian kita masuk ke dalam offer. Nah, offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. Offer artinya itu adalah untuk memberi sesuatu yang bersifat fisik atau abstrak kepada seseorang. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasan offer ini itu kita memberi tawaran yang bersifat fisik atau abstrak kepada seseorang yang bersifat fisik ya, atau dikatakan dia memberi tawaran. Jadi offer itu bisa dia di dalam bentuk makanan, uang, solusi, pertemanan. Nah, ini juga bisa diterima atau bisa ditolak. Nah, social functionnya sama, yaitu untuk memfasilitasi percakapan antara orang-orang yang berbeda. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah offer, kita selalu menggunakan langkah pertama sebagai berikut ini. Contohnya, may I, can I, shall I, would you, how about I. Inilah ekspresi pertama atau langkah pertama ketika membuat offers. Jadi offers ini intinya adalah memberi tawaran kepada seseorang yang berbentuk fisik atau abstrak. Itu inti dari offers. Misalkan, contoh di sini ada pada buku kita example of offers. May I give you a hand? Bolehkah saya memberi pertolongan? Misalkan, atau can I help you? Memberi tawaran. Inilah yang dimaksud dengan offers, memberi tawaran. Kalau suggestion tadi memberi masukan. Nah, berbeda kan? Ini dia memberi tawaran. Shall I bring you some tea? Atau would you like another piece of cake? Nah, ini adalah memberi tawaran. Artinya kita memberi tawaran kepada seseorang dalam bentuk abstrak atau fisikal. Nah, jadi di sini ada contoh merespon dari offers atau responding to offers. Nah, ketika ada seseorang di dalam sebuah percakapan atau di dalam sebuah dialog berbentuk tulisan, can I help you? Ketika menerima tawaran seseorang atau accepting offers, kita bisa mengatakan yes please, I really appreciate it. Ketika declining offers, kita bisa mengatakan it's okay, I can do it by myself. Bisa nggak di luar dari ini jawaban dari responding to offers? Bisa sekali. Bisa sekali. Jadi misalkan ada bapak suruh membuat tugas, buatlah beberapa tugas tentang membuat suggestion dan membuat offers. Bapak rasa kalian sudah paham perbedaannya bagaimana. Mungkin kalian sudah paham. Nah, misalkan ini, shall I bring you some tea? Jika kita menerima atau accepting offers, kita bisa mengatakan thank you, it's very kind of you. Atau when we declining offers, we can say no thank you, I'm not thirsty. Misalkan lagi di sini ada how about I help you with this? Accepting offers-nya di sini, yes please, that would be very kind of you. Jika tidak, don't worry, I will do it by myself. Nah, bisa kita ambil kesimpulan, misalkan ketika kalian membuat percakapan tentang declining offers atau declining suggestion, kalian bisa mengatakan it's okay,
I can do it by myself. Itu saja jawabannya, itu sudah benar. Itu tanpa basa-basi. Itu langsung to the point. Tetapi ketika accepting offers, kalian diminta untuk berpikir luas, memiliki inovasi jawaban-jawaban tertentu. Tetapi kalau declining offers, jawabannya boleh sama. Misalkan, it's okay, but I can do it by myself. Artinya kamu menolak secara halus. Itu maksudnya. Mr. Thomas, what? May I ask you? Yes, please, ask me. What is going on? How old are you right now? My age? Now I am 24. What is going on? 24? That's very old. That's old. Why you don't get married right now? Because you are getting old. 24 is a best age to get married. That's a very, very hard question for me, but thanks for your suggestion to ask me to get married. But I'm single. How can I get married if I'm single? But thank you. I will find my true love after this. Thank you. Okay, no problem. Hey, what are you doing? I'm typing. What is going on? Typing? You know, I'm very tired to type this full of excitement. Can I help you? You look tired to type that's full of excitement. Can I help you? What? Do you want to help me? Are you serious? I really appreciate it. You are very kind. So you wanted to help me, right? Yes, I want to help you. Okay, I will buy 2 juices for us to work together to type this segment. Thank you. Don't forget, 2 juices for us. Okay? Oke, cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Materi-materi selanjutnya akan Bapak bagikan minggu depan. Oke, cukup sekian video pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan dadah.